Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel kami di Kolonjono Farm. Kali ini kita akan membahas tentang kriteria atau parameter domba lokal yang masuk di dalam kontes itu seperti apa. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel kami. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kita akan senang-senang bareng hari ini. Kita akan bahas bareng hari ini, dan pokoknya ikuti perjalanan kami. Baik, untuk kriteria yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita memilih domba atau kambing ya, tentunya untuk keperluan kontes. Yang pertama, lihat dari sisi kepala. Nah, bagaimana kepalanya? Kepalanya cari yang besar. Kemudian kalau bahasa saya, di atas hidung itu ada tulang. Tulang itu besar, lebar. Kemudian tanduknya simetris, kemudian kupingnya panjang atau koplo. Nah, kenapa harus memilih kepala yang besar? Karena kepala yang besar itu menandakan bahwa domba itu nantinya bisa tumbuh atau berkembang baik atau bisa menjadi besar. Oke, dan kriteria yang kedua kita akan melihat dari sisi selain kepala ya, tadi kepalanya, jadi kepalanya besar. Kemudian yang kedua kita akan melihat dari sisi leher. Lehernya cari yang tebal, kemudian tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, pokoknya proporsional lah. Kemudian cari leher itu yang tebal ya, bahasa saya mungkin agak tebal ya, karena kalau besar juga pasti besar, tapi yang di sininya ini ininya tebal, ininya begitu tebal, dan dia memiliki surai atau kalau bahasa saya namanya simbar. Jadi simbarnya yang panjang agar untuk ketika di penampilan nanti penampilannya lebih gagah. Itu kalau dari sisi leher.
Nah, selain dari leher, kita akan melihat dari sisi badan. Nah, badan itu ini menjadi salah satu poin yang paling tinggi ya di sisi badan. Yang tentunya kalau kita melihat dari sisi badan, cari badan yang panjang, lebar, kemudian gemuk. Jadi panjang, lebar, gemuk. Kenapa? Karena dengan posisi seperti itu maka domba akan terlihat lebih besar, lebih gagah, dan pertumbuhannya bisa lebih maksimal seperti itu. Oke, selain dari badan, kita lanjut ke wilayah kaki. Kita turun ke kaki ya. Jadi kaki cari yang lurus, jangan yang bengkok, jangan yang berbentuk X atau berbentuk O, tetapi cari yang lurus, kokoh. Kalau bisa panjang, karena panjang itu nanti akan menentukan untuk tinggi domba, dan besar. Jadi tulangannya besar. Kenapa? Kalau tujuannya kenapa kita cari tulangan yang besar dan kokoh atau yang lurus, karena ketika domba memasuki di berat badan yang ekstrim, dia bisa menampung atau menopang berat badan yang dibutuhkan. Artinya semakin berat domba tersebut, maka otomatis tulangan kaki harus semakin kuat. Jadi jangan sampai ketika domba menjadi besar tapi tulangan kaki menjadi lemah. Itu yang sering terjadi. Kenapa itu menjadi sebuah pengurang di dalam penilaian kontes di domba lokal itu sendiri. Baik, kita tadi sudah bahas kepala, leher, badan, dan kaki ya. Lanjut, kita bahas masalah bulu. Oke, untuk mencari domba yang sesuai dengan kriteria kontes, carilah domba dengan bulu yang tidak rontok dan panjang dan sehat. Intinya bulu di dalam penilaian bulu itu adalah domba nanti memiliki bulu yang panjang, kemudian bersih, kemudian tidak rontok. Itu menjadi salah satu penilaian di dalam kriteria bulu seperti itu. Nah, kok ngomong masalah itu, Mim? Kakakku loh jadi sekunde ini kurang tahun men. Konyek ya pakai Harley ning ngarep endi simpotnya to. Baru wis rumah dinasnya Harley padang ning ngarep simpotnya nih. Komplit kan balik ini mau main meneh. Ora dinggo ora apa-apa ya. Mau dipadang tok ngono ya. Baik, selanjutnya yang harus diperhatikan ya ketika kita memilih domba, terutama untuk kontes, itu masuk di dalam ekor. Nah, ini menjadi sebenarnya salah satu karakteristik atau ciri khas dari domba lokal, yaitu pada ekor. Nah, ekornya gimana? Ekornya cari yang tidak panjang, tidak terlalu pendek,
yang penting proporsional lah, dan ujungnya lancip atau berbentuk V itu biasanya. Kenapa? Karena itu menjadi ciri khas, karena kalau ekornya terlalu panjang biasanya itu genetik untuk campurannya masih sangat kental, dan artinya itu masih di dalam kategori domba campuran ya, belum dimasuk di dalam kategori domba seni lokal kontes seperti itu. Nah, itu salah satu beberapa kriteria yang harus diperhatikan ketika kita memilih domba-domba untuk kontes, terutama spesifikasi untuk domba seni lokal. Nah, buat teman-teman semuanya, harapan kami dengan video ini teman-teman bisa lebih selektif dalam memilih domba, lebih hati-hati dalam memilih domba yang untuk kontes. Jangan sampai hanya tergiur dengan harga yang mahal, apakah itu bisa menjamin sebuah kemenangan di dalam kontes atau berkompetisi di dalam sebuah kontes. Baik, seperti itu, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa, sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, menghibur, dan menarik tentunya.